Halo, perkenalkan nama saya Rosaria Saragi dengan NIM 2261201154. Di sini saya akan menjelaskan laporan studi kelayakan bisnis yaitu warung Cenai. Adapun tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk menilai kelayakan suatu usaha yang dinilai berdasarkan 7 aspek, yaitu aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan. Suatu usaha dapat dikatakan layak apabila memenuhi minimal 4 dari 7 aspek tersebut. Jika tidak memenuhi, maka usaha tersebut tidak dikatakan layak serta butuh perbaikan dan pengembangan. Nama usaha yang saya teliti adalah Warung Cenai, alamatnya di Jalan Umbansari, produknya beberapa jenis empek-empek, dan alasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 1. Aspek yuridis. Usaha warung Cenai tidak memiliki surat izin. 2. Aspek pasar dan pemasaran. Usaha ini menarik konsumen dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, serta lansia karena usaha ini merupakan usaha yang menyediakan aneka jenis makanan. Berikut merupakan hasil survei pasar tiap indikator pemasaran dari usaha Cenai dalam jumlah 10 orang. Seperti gambar di atas. Dari hasil survei di atas dapat dilihat bahwa baik dan cukup baik, memiliki jumlah terbanyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut dikatakan layak. Aspek keuangan. Investasi usaha warung Cenai berjumlah 4.135.000. Biaya tetap berjumlah 18 juta rupiah. Biaya variabel berjumlah 3,6 juta rupiah. Biaya total operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 19 juta 200 rupiah. Biaya benefit, pendapatan per bulan, penjualan rata-rata 800 kali 30 sama dengan 24 juta rupiah. VVNB positif sama dengan 8.221.339 rupiah. VVNB negatif sama dengan 4.135.000 rupiah. Jadi net bersih ratio sama dengan 1,988.231.92261 lebih dari 1 sama dengan layak. 1. Lokasi yang strategis. Menurut pendapat saya, lokasi ini sudah tepat, di mana lokasi tersebut berada di Jalan Umbansari karena dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. 2. Layout yang menarik. Menurut saya, layout usaha ini menarik karena peralatannya styling tertata rapi dan bersih. 3. Tata letak praktis. Seperti yang di atas, teknologi yang sesuai. Dalam usaha ini, pemilik menggunakan blender untuk berlangsungan usaha tersebut. 5. Keuntungan yang maksimal. Keuntungan dalam usaha ini cukup besar karena usaha ini menjual beberapa jenis makanan dan peminatnya lumayan banyak dan juga harganya dapat dijangkau. 6. Penggunaannya minimal. Usaha ini menggunakan minimal hanya untuk biaya untuk membeli bahan-bahan yang sudah habis dan juga pembayaran minimal sewa kontrak dan listrik. 5. Aspek manajemen. 1. Adanya perencanaan. Pemilik yang bernama Cenai membangun usaha namanya Warung Cenai, makanan khas Palembang, yaitu berbagai jenis makanan khas Palembang. 2. Adanya pelaksanaan sesuai perencanaan. Pemilik usaha Warung Cenai menjalankan usaha sesuai dengan yang direncanakan sebelum adalah mengenalkan ciri khas makanan Palembang yang terbaik kepada masyarakat atau penduduk Riau. 3. Adanya penilaian. Penilaian usaha sudah melakukan yang sesuai yang direncanakan, yaitu Warung Cenai yang memiliki rasanya enak dan gurih dan juga beda dari makanan yang lain. 4. Adanya perbaikan. Pemilik usaha tidak perlu perbaikan karena rasanya enak dan sudah memberikan yang terbaik. 6. Aspek sosial ekonomi. Aspek sosial,
Interaksi sosial, warung Cek Nai sering menjadi titik pertemuan sosial di mana orang-orang berkumpul dan berinteraksi, memperkuat jaringan sosial dan lokasi sosial. Aksibilitas produk atau warung Cek Nai berada di lokasi strategis yang mudah terjangkau oleh masyarakat luas, sehingga memudahkan konsumen untuk menikmati makanan yang enak dan harganya juga terjangkau. Aspek ekonomi, pencipta lapangan kerja, usaha warung Cek Nai dan menjadi sumber penghasilan bagi pemilik usaha serta karyawan yang dipekerjakan. Pengembangan atau keterampilan, membangun dalam pengembangan keterampilan dalam kewirausahaan dan manajemenkan usaha bagi pembisnis. 7. Aspek lingkungan. 1. Indikasi limbah dan dampak lingkungan. 1. Limbah yang dihasilkan strotofon dan sampah sendok plastik. 2. Dampak lingkungan streptofon atau tempat kotak box makanan dan sampah sendok plastik dapat mencemari lingkungan sekitar. 2. Solusi dari dampak lingkungan, yaitu pemilik mengambil solusi untuk mengatasi dampak lingkungan tersebut, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah jajanan dan minuman dan membuangnya pada penampungan sampah serta membayar uang bulanan sampah tersebut. Penutup. Sekian laporan studi kelayakan bisnis dari usaha warung Cek Nai. Melalui penilaian dari ketujuh aspek sebelumnya dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak karena menurut hasil penelitian di atas, usaha ini memiliki 6 dari 7 aspek yang dinilai dalam studi ini. Saran yang dapat saya berikan adalah sebaiknya pemilik usaha ini menciptakan layanan usaha yang lebih menarik agar dapat menarik perhatian pelanggan lebih baik lagi. Berikut lampiran-lampiran hasil analisis saya. Terima kasih.